Mengejutkan, pesawat tanpa awak mata-mata milik Israel jatuh di tepi barat sebelum menyerang dan memata-matai Palestina. Angkatan Bersenjata Rezim Zionis mengabarkan jatuhnya sebuah pesawat tanpa awak milik mereka di wilayah tepi barat Palestina. Menurut keterangan yang dirilis Angkatan Bersenjata Rezim Zionis pada Senin kemarin, pesawat tanpa awak atau mata-mata yang jatuh di tepi barat tersebut adalah drone mata-mata milik Zionis. Kanal 12 televisi rezim Zionis mengutip Angkatan Bersenjata rezim itu mengabarkan drone yang jatuh itu adalah Skyraider quadcopter drone dan ia jatuh di Tulkarem di tepi barat. Quadcopter Skyraider dirancang untuk melaksanakan misi spionase jarak pendek dan ia dilengkapi mesin elektronik. Drone ini mengambil gambar melalui kamera dan juga sensor yang dipasang di badannya dan secara langsung mengirimnya ke pusat komando. Angkatan Bersenjata Rezim Zionis mengklaim sampai sekarang penyebab jatuhnya pesawat tanpa awak tersebut masih belum diketahui dan penyelidikan masih terus dilakukan. Namun hal ini sungguh merugikan rezim Zionis karena belum melakukan aksinya saja sudah tumbang dan jatuh tak mendapatkan hasil. Hal itu mungkin menjadi balasan atas kekejaman rezim Zionis yang terus menyerang Palestina meskipun sudah ada persetujuan untuk gencatan senjata. Mulai oleng dikira drone dari Palestina, militer Israel malah tembak jatuh drone-nya sendiri di perbatasan Gaza. Begini penampakannya. Angkatan Bersenjata Rezim Zionis mengumumkan telah keliru menembak jatuh drone miliknya sendiri di dekat perbatasan Gaza yang mereka pikir milik perlawanan dari Palestina ataupun Hamas. Pasukan Israel secara keliru menembak jatuh sebuah pesawat tanpa awak milik sendiri di dekat perbatasan Gaza, kata militer rezim Zionis. Angkatan Bersenjata Rezim Zionis juga mengatakan bahwa pihaknya sudah memulai penyelidikan untuk mengungkap kesalahan tembak tersebut yang telah merugikan sisi militer mereka sendiri. Pasukan rezim Zionis Selasa dini hari memulai serangan militer ke berbagai wilayah di Gaza dan melanjutkan serangan tersebut hingga 5 hari berturut-turut. Agresi militer Israel tersebut dibalas oleh kelompok perlawanan Palestina di hari kedua dalam operasi bersandi Tar al-Ahrar yang menghujani wilayah pendudukan dengan roket dan rudal dan juga di pemukiman ilegal Israel. Data terakhir menunjukkan warga Palestina yang menjadi korban serangan militer rezim Zionis ke Gaza. 33 orang gugur dan beberapa orang sipil lainnya menjadi korban. Sementara dari pihak Israel, ada beberapa tentara yang tewas dan puluhan lainnya terluka dengan serangan roket dan rudal yang diluncurkan dari jalur Gaza.
Masya Allah, Kabut ikut membantu pasukan Palestina melawan pasukan Zionis. Siapa sangka Kabut pun berpihak kepada warga Palestina menghalau serangan yang dilakukan oleh tentara Zionis. Kisah menarik yang disampaikan oleh Komandan Lapangan Al-Qazam di kamp pengungsi Nasirat langsung setelah usai sholat zuhur di Masjid Al-Qasam. Saat itu sekelompok mujahidin yang melakukan ribat di Tal Azul terkepung oleh tank Israel dan pasukan khusus mereka. Dari atas pesawat mata-mata terus mengawasi. Di saat posisi para mujahidin terjepit, kabut tebal tiba-tiba turun di malam itu. Kabut itu telah menutupi pandangan mata tentara Israel membantu pasukan mujahidin keluar dari kepungan. Kasus serupa diceritakan oleh Abu Ubaidah, salah satu pemimpin lapangan Al-Qazam, sebagaimana ditulis situs al-mesrion.com. Ia bercerita bagaimana kabut tebal tiba-tiba turun membantu para mujahidin untuk melakukan serangan. Awalnya pasukan mujahidin tengah menunggu waktu yang tepat untuk mendekati tank tentara Israel guna meledakkannya. Tidak lupa kami berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan serangan ini, kata Abu Ubaidah. Tiba-tiba turunlah kabut tebal di tempat tersebut. Pasukan mujahidin segera bergerak menyelimut di antara tank, menanam ranjau di dekatnya, segera meninggalkan lokasi tanpa diketahui pesawat mata-mata yang memenuhi langit Gaza atau oleh pasukan infanteri Israel yang berada di sekitar kendaraan militer. 5 tentara Israel tewas di tempat, puluhan lainnya luka-luka setelah ranjau itu meledak. Karena kekejaman Zionis Yahudi, semua makhluk Allah melawannya. Maha benar sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh saja." Kecuali pohon karkat yang tidak demikian, karena termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Jami' Az-Zakhir. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir. Quran Surat 8, 17-18.